Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan salah satu peristiwa yang sangat terkenal dalam pelayanan Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Perikop ini bukan sekedar kisah tentang mujizat. Lebih dari itu, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang iman, penyertaan Tuhan, dan kuasa Kristus atas segala sesuatu yang tampaknya tidak terkendali dalam hidup kita. Mari kita membaca Markus 4 ayat 35. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Sahabat terkasih, perjalanan ini dimulai atas inisiatif Tuhan Yesus sendiri. Bukan para murid yang mengusulkan perjalanan tersebut. Bukan pula mereka yang menentukan tujuan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ini mengajarkan sebuah prinsip penting. Ketaatan kepada Tuhan tidak selalu berarti perjalanan yang mudah. Para murid sedang menaati perintah Tuhan Yesus ketika badai itu datang. Mereka bukan berada di luar kehendak Tuhan. Justru mereka sedang berada tepat di tengah kehendaknya. Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Sahabat terkasih, Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus berada di dalam perahu bersama mereka. Inilah inti pengharapan orang percaya. Kehadiran Tuhan Yesus tidak menghilangkan kemungkinan adanya badai. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus menjamin bahwa kita tidak menghadapi badai itu sendirian. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sahabat terkasih, Markus menggambarkan situasi yang sangat serius. Ini bukan hujan biasa. Ini bukan angin kecil. Ini adalah badai yang mengancam keselamatan mereka. Perahu mulai dipenuhi air. Bahaya itu nyata. Ancaman itu sungguh-sungguh. Para murid benar-benar berada dalam situasi yang berbahaya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada masalah yang memang berat. Ada pergumulan yang memang menyakitkan. Ada situasi yang benar-benar membuat kita takut. Tuhan memahami semua itu. Dia tidak mengabaikan kenyataan yang sedang kita hadapi. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sahabat terkasih, inilah titik terendah iman para murid. Mereka tidak hanya takut kepada badai. Mereka mulai meragukan Tuhan. Seringkali inilah pertanyaan yang muncul dalam hati manusia ketika doa belum dijawab, ketika penderitaan berlangsung lama, ketika harapan belum terlihat. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Inilah puncak dari peristiwa itu. Tuhan Yesus bangun dan berbicara kepada badai. Tidak ada ritual, tidak ada perjuangan, tidak ada pertarungan panjang. Hanya satu perintah, "Diam, tenanglah." Dan badai langsung tunduk. Alam semesta mengenal suara Sang Pencipta.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar guru atau nabi. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas ciptaan. Tidak ada situasi yang terlalu sulit baginya. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Tidak ada badai yang mampu melampaui kuasanya. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sahabat terkasih, setelah badai reda, dia berbicara tentang iman para murid. Masalah terbesar mereka ternyata bukan badai. Masalah terbesar mereka adalah kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Ketakutan seringkali muncul ketika mata kita lebih fokus kepada ombak daripada kepada Kristus. Semakin kita memandang masalah, semakin besar masalah itu terlihat. Semakin kita memandang Tuhan, semakin kita menyadari bahwa Dia jauh lebih besar daripada masalah tersebut. Iman bukan berarti mengabaikan kenyataan. Iman berarti mempercayai Tuhan di tengah kenyataan. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat terkasih, setelah badai reda, mereka justru semakin takut. Namun kali ini ketakutan mereka berbeda. Mereka tidak lagi takut kepada badai. Mereka kagum akan kebesaran Tuhan Yesus. Mereka mulai memahami bahwa pribadi yang ada di dalam perahu mereka bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Pertanyaan mereka menjadi inti dari seluruh Injil Markus. Siapa gerangan orang ini? Jawabannya adalah Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat terkasih, melalui Markus 4 ayat 35-41, kita belajar 3 kebenaran penting. Pertama, badai dapat datang bahkan ketika kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kedua, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita lebih penting daripada keadaan yang nyaman. Ketiga, Tuhan Yesus memiliki kuasa penuh atas setiap badai yang kita hadapi. Hari ini, mungkin ada badai dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, atau masa depan kita. Mari kita ingat bahwa Tuhan berkata, "Diam, tenanglah." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu ketika badai kehidupan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya pembacaan Alkitab ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.